Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi seperti sekarang ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, sekarang Sensei akan presensi terlebih dahulu. Tapi saya lihat di layar sudah ada 31 partisipan, yang berarti siswa 30 sudah hadir. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti Minasang tinggal isi link yang ada di chat, itu digunakan sebagai link presensi. Wakarimasu ka? Hai. Hai, hari ini kita akan masuk ke bab 18, yaitu Chichiwa Kyoshi desu. Kira-kira apa ya artinya? Minasang ada yang tahu? Hai, ayah seorang guru. Ii desu ne. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan sedikit mengulas materi minggu lalu, yaitu mengenai penyebutan usia dalam bahasa Jepang. Minasang ada yang masih ingat? Ii desu ne. Jadi, Sensei akan mengingatkan kembali tentang penyebutan usia dalam bahasa Jepang, karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Minasang jangan sampai lupa ya penyebutan-penyebutannya. Coba 1 tahun. Hai. 9 tahun. Hai, so desu ne. 16 tahun. Hai, jirakusai. Minasan jangan sampai lupa ya. Nah, Sensei ada pertanyaan nih. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Coba kita lihat. Jadi, pertanyaannya ada berapa usia Minasang dan berapa usia anggota keluarga Minasang? Maksudnya apa sih Sensei ini? Jadi, Minasang silahkan mengakses link yang ada di layar. Minasang akses. Nanti hasilnya Minasang bisa tulis. Sebentar, Sensei akan share screen terlebih dahulu. Hai, jadi nanti hasil dari jawaban Minasang dikumpulkan di sini. Silahkan Minasang bisa ditulis berapa usia Minasang dan berapa usia anggota keluarga Minasang. Boleh pilih salah satu, boleh kakek, boleh nenek, boleh ayah, boleh ibu. Yang punya kakak boleh disebutkan kakaknya, yang punya adik juga boleh. Sensei tunggu ya Minasang, Sensei beri waktu 5 menit. Terima kasih Minasang atas jawabannya. Ternyata umur kita tidak jauh berbeda ya Minasang. Umur saya masih 17 tahun, tapi 4 tahun yang lalu. Hai, hai, hai. Rata-rata di sini berusia 16 tahun, dan ada juga yang 15 tahun ya Minasang. Hai. Kita masuk ke kendur atau tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan Minasang dapat bertanya dan menyebutkan usia Minasang atau usia keluarga Minasang. Dan juga Minasang diharapkan dapat bertanya dan mengungkapkan profesi keluarga Minasang. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, tidak ada ya. Jadi sekarang Sensei saja yang bertanya. Coba Minasang perhatikan gambar yang ada di layar. Ada gambar apa saja Minasang? Hai, so desu ne. Ada gambar tempat dan ada gambar profesi atau status. Oh, coba kita lihat pertanyaannya apa. Coba sekarang Sensei tanya. Sekarang ini Minasa pekerjaannya sebagai apa? Pengangguran? Minasang. Kalau Minasang masih sekolah, berarti profesi atau status Minasang itu siswa atau pembelajar ya. Beda lagi kalau Minasang sudah lulus sekolah tapi tidak bekerja, itu baru pengangguran. Wakarimasu ka? Hai, hai. Kalau sebagai siswa, berarti tempat bekerjanya Minasang di mana?
so desu ne, di sekolah. Ii desu ne, berarti minasang sudah bisa menyebutkan profesi minasang dan tempat minasang bekerja atau sedang melakukan profesi tersebut. Baik, yang sekarang kita akan masuk ke kosakata. Nah, di sini minasang silakan memperhatikan gambar dan audio yang akan sensei putar. Arimasu ka? Hai, minasang cukup mendengarkan saja. Kita putar terlebih dahulu. 教師教師 Lanjut ke gambar selanjutnya. 学生学生 Lanjut ke gambar yang ketiga. 医者医者 Dan gambar yang terakhir. レストランレストラン Hai, tadi kan Sensei sudah memperdengarkan audionya 2 kali. Kira-kira ada yang bisa menebak ini gambar apa? Hai, so desu ne. Sudah terlihat jelas dari gambarnya yang minasang. Yang pertama ada gambar guru. Yang kedua ada gambar murid atau siswa. Yang ketiga gambar dokter. Hai, so desu ne. Nih, kalau yang gambar keempat, hai, restoran. Minasang cepat sekali ya memahaminya. Hi desu ne. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita imashou. Jadi, di sini minasang Sensei putarkan audionya dan minasang mengucapkan kembali. Arimasu ka? Hai. Yang pertama. 教師 Hai. Ii desu ne. Yang kedua. 学生 Hai, hai, hai. 医者 Hai. Yang terakhir. レストラン So desu ne. Jadi yang minasang tadi ucapkan ternyata benar sekali. Yang gambar pertama ada Yoshi atau guru. Yang kedua ada Gakse atau siswa. Yang ketiga ada Isha atau dokter. Yang keempat ada restoran atau restoran. Kira-kira minasang ingin jadi apa nantinya? Cita-cita minasang ingin jadi apa? Coba. Ada yang mau jadi guru? Hai. Dokter? Ii desu ne. Ada yang mau jadi bos juga ya ternyata ya. Hai, 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 hai. Sekarang waktunya latihan. Di sini Sensei akan menampilkan gambar. Nanti minasang menyebutkan bahasa Jepangnya apa. Sudah siap? Atau perlu pengulangan sekali lagi? Sudah siap ternyata. Hai. Yang pertama. Ayo, apa tadi nih? Hai, so desu ne. Kiyoshi. Yang kedua. Gakse. Hai, hai, hai. Ini? Hai. Hai, restoran. Coba, Sensei mau tanya kepada Adel-sang. Coba ya. Nih, yang gambar yang ini, yang Sensei tunjuk. Hai, Gakse. Lalu ke Nana-sang. Ini.
Restoran. Hai, so desu ne. Jadi, kosakata yang telah minasang pelajari ini akan menjadi bekal minasang untuk mempelajari percakapan nantinya. Sebelum masuk ke percakapan, kita akan masuk ke pola kalimat terlebih dahulu. Hai. Yang pola kalimat yang pertama di sini ada KB. KB itu apa ya? Kata benda. Hai, so desu ne. Kata bendanya di sini berisi tentang orang. KB wa KB bilangan sai desu. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh. Watashi. Watashi ini termasuk kata benda orang ya. Watashi wa 16 sai desu. Artinya apa ya minasan kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Hai, jadi artinya adalah saya berumur 16 tahun. Watashi, saya 16 sai. 16 tahun? Hai, so desu ne. Hai, sekarang coba minasang yang berlatih. Kalau minasang berarti berapa? Coba umurnya. Hai, so desu ne. Yang 15 tahun mana tadi? Hai, watashi wa 15 sai desu. So desu ne, minasang. Pintar sekali. Jadi minasang sudah bisa menyebutkan umur minasang. Kalau minasang ditanya sama orang. Ao-san, nansai desu ka? Jadi minasang bisa jawab, watashi wa 16 sai desu. Seperti itu ya minasang, wakarimasu ka? Hai, hai. Pola kalimat yang kedua di sini ada kata benda orang, kata benda status desu. Status itu apa sih sensei? Status yang dimaksud di sini adalah profesi. Misalnya kalau sensei, statusnya sensei apa? Berarti sebagai kyoshi. Berarti watashi wa kyoshi desu. Seperti itu minasang. Contoh kalimatnya di sini ada ani wa gakusei desu. Yang artinya hai, ani adalah seorang siswa. Wah, pintar sekali minasang. Jadi, pola kalimat yang kedua ini digunakan untuk penyebutan status atau profesi. Nah, statusnya ini bisa diganti dengan beberapa profesi yang ada. Misalnya bisa diganti dengan dokter, bisa diganti dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga apa? Ada yang tahu? Hai, so desu ne. Terus bisa diganti dengan nelayan. Kalau kakaknya ada yang mahasiswa, bisa diganti dengan daigakusei atau mahasiswa. Hai. Sampai sini makarimasu ka? Hai, sensei lanjut ke pola kalimat yang ketiga, yaitu ada kata benda orang, wa kata benda jenis usaha o yatteimasu. Nah, di sini jenis usaha tersebut bisa diganti dengan tempat. Misalnya, tadi, misal kita ambil contoh di sini. Ane wa restoran o yatteimasu. Artinya, kakak perempuan saya bekerja di restoran. Seperti itu. Coba, kalau bekerja di sekolahan, jadinya apa? Ada yang bisa? Coba tunjuk tangan. Hai, dozo, Nana-san. Hai, so desu ne. Watashi wa gakkou e yatteimasu. Semuanya sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan, minasan? Belum ada. Hai, 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 hai. Sensei lanjut saja ke slide selanjutnya, kira-kira apa? Nah, di sini sudah ada kaiwa atau percakapan. Kita lihat percakapan yang pertama. Ayu-san, nansai desu ka? Ini digunakan untuk bertanya umur. Nansai di sini sebagai kata tanya ya, minasang. Misalnya, minasang, misal,
Diki akan bertanya ke Yuni. Berarti, Yuni-san, nansai desu ka? Nah, seperti itu. Yuni mau bertanya ke Diki. Diki-san, nansai desu ka? Hai, seperti itu. Artinya sudah paham kan? Ayu sang, berapa umur kamu? Hai. Lalu jawabannya Ayu apa ya kira-kira Minasang? Coba kita lihat. Watashi wa 16 歳です. Saya berumur berapa Minasang? 16 歳? Hai, 16 tahun. So desu ne. Berarti Ayu ini seumuran dengan Minasang ya. Wakarimasu ka? Kita lanjut ke kaiwa yang kedua. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa baca? Bisa, kan ada romajinya sensei. Hai, coba. Siapa yang mau baca? Dozo. Hai, terima kasih Putri-san. Ayu-san no shigoto wa nan desu ka? Ini kira-kira tanyanya tentang apa, Minasan? Ada yang tahu? Oh, shigoto? Shigoto? Ada yang tahu? Jadi, oshigoto itu adalah pekerjaan yang berarti bertanya tentang hai, so desu ne, bertanya tentang pekerjaannya apa, profesinya apa, statusnya apa, itu bisa ya Minasang. Tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicaranya orang dewasa, bisa digunakan untuk bekerjanya sebagai apa. Nah, kalau untuk Minasang sebagai siswa atau sebagai mahasiswa itu bisa digunakan bertanya tentang statusnya Minasang itu sekarang sebagai apa. Seperti itu. Kira-kira jawabannya Ayu apa ya? Kita lihat ya. Hai, watashi wa gakusei desu. Yang berarti Ayu adalah seorang siswa. Hai, so desu ne. Berarti Minasang kalau ditanya orang, Minasang no shigoto wa nan desu ka? Hai, so desu ne. Gakusei desu. Kita masuk ke kaiwa yang ketiga. Nah, ane-san no shigoto wa nan desu ka? Kalau ini bertanya tentang apa? Ada yang ingat aneh? Tadi sudah sensei sebutkan loh. Yang masih ingat? Hai, aneh adalah kakak perempuan. Jadi, si yang bertanya ini tanya kepada Ayu, kakak perempuannya bekerja sebagai apa? Begitu ya, Minasang? Hai, kira-kira kakaknya Ayu yang perempuan ini bekerjanya sebagai apa ya? Ada yang bisa tebak? Kita lihat saja ya. Ane wa restoran o yatte imasu. Artinya adalah kakak perempuan dari Ayu bekerja di restoran. Mungkin kakaknya Ayu di restoran sebagai chef ya. Hai, coba. Ada yang mau membacakan kaiwa ini, Minasang? 2 orang. Hai, dozo, Lili-sang to Biki-sang. Onegai shimasu. Hai, arigatou gozaimasu, Lili-sang to Biki-sang. Sepertinya Minasang ini sudah bisa bertanya dan menjawab mengenai umur dan pekerjaannya Minasang. Sudah bisa belum Minasang? Wah, sudah bisa. Keren. Baik, baik, baik. Karena tadi Minasang bilangnya sudah bisa, sekarang Sensei akan memberikan games. Di sini ada mini games. Kira-kira gamesnya apa ya? Sensei juga penasaran. Kita lihat sama-sama ya.
silahkan buka buku tulis dan salin kembali worksheet berikut. Nah, jadi di sini nanti Sensei akan membagi breakout room kepada minasang. Nah, di dalam breakout room itu, minasang bisa mewawancarai temannya menggunakan worksheet berikut. Lalu, bagaimana cara mewawancarai teman? Mewawancarainya menggunakan pola kalimat yang telah kita pelajari yang tadi ya, minasang. Jangan sampai lupa. Silakan sekarang minasang tulis di buku catatan worksheet berikut. Ini Sensei akan bagi terlebih dahulu breakout room-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti Sensei akan membuat 5 breakout room, jadi setiap room itu berisi 6 anak. Jadi minasang nanti bertanyanya secara gantian. Ya, nanti Sensei kasih waktu 10 menit. Wakarimashika kah? Hai. Wah, ternyata sudah hampir selesai ya minasang. Mari kita melakukan refleksi atau mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Nah, ini ada rangkuman materi pembelajaran, yaitu yang pertama, untuk menyebutkan umur, berarti minasang menggunakan pola kalimat KB orang wa, KB bilangan sai desu. Berarti seperti itu. Contohnya di sini ada watashi wa yorokusai desu. Yang pola kalimat kedua, untuk menyatakan status atau profesi, minasang bisa menggunakan pola kalimat berikut ya. Contohnya, ani wa gakusei desu. Selanjutnya ada untuk menyebutkan tempat bekerja, minasang bisa menggunakan pola kalimat berikut. Hai, sebagai contoh, ane wa restoran o yatte imasu. Nah, untuk bertanya umur, minasang bisa menggunakan nani-nani, nansai desu ka. Nani-naninya ini diisi dengan apa, minasang? Hai, so desu ne, diisi dengan nama orang yang akan ditanya. Seperti itu ya, minasang. Wakarimashika kah? Hai, dan pola kalimat yang terakhir adalah untuk menanyakan pekerjaan bisa menggunakan nani-nani shigoto wa nan desu ka? Bagaimana? Mudah kan pelajaran hari ini? Hai. Nah, karena tadi sudah paham, silakan minasang mengerjakan halaman 75. Pekerjaan itu nanti ditulis tangan, difoto, lalu dimasukkan ke Google Classroom ya minasang. Hai. Hai. Ini batas waktu pengumpulannya hari Minggu sampai jam 9 malam. Sensei tunggu ya, jangan sampai ada yang telat. Wakarimashika kah? Hai. Hai, minasang, gambarimashou. Untuk materi atau pelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya, minasang. Hai, Sensei akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.